Hai, Shalom semuanya sekalian. Nama saya Sufianto, Ketua dari Life Club. 嗨，我是 Matius， 感谢神的恩典，使我在这个带领这个菲利门小组里面服务，也蒙神的恩典带领我经过了78年的年头。 Setiap hari saya menjaga keseimbangan antara jasmania maupun rohania. Di mana dalam menjaga kesehatan jasmania setiap hari saya mengadakan latihan fisik, terutama main tenis. Demikian juga dalam menjaga kesehatan rohania, saya setiap hari juga lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab supaya meningkatkan ilmu firman Tuhan yang lebih mendalam lagi, supaya meningkatkan juga iman kita masing-masing. Inilah saya lakukan. Karena kalau tanpa kesehatan jasmania, tidak mungkin kita lakukan melayani di gereja lebih efektif, lebih segar dan semangat. Itu yang paling penting. Makanya saya tetap menjaga keseimbangan antara keduanya. 当1999年，我过着这个退休的生活。 一个人退休，他假使没有工作做，非常的无聊，会进入茫然，还有空虚、无助的环境之下，容易得到了这个老年痴呆症。因为这个缘故，所以我就准备了一些嗜好、爱好来度过过这个退休的生活，什么呢？比如这个画画啦，还有种一些花果啦，还有写书法啦，还是带着相机到处拍一些照片，来过着这个无聊的生活，使我的退休的生活更充实。 Saya sudah melayani di KK hampir lebih dari 15 tahun. Yaitu di KK Muara Karang. Sekarang disebut sebagai Life Carmel. Sedangkan sekarang ini sudah hampir 1,5 tahun saya sebagai ketua dari Life Club sejak adanya Life Club. 除此之外，我还有参加这个教会的小组 活动，回想我住在安格萨马拉萨的时候，我就时常参加小组的机会。到了1991年，我搬到卢达马斯来居住的时候，我就专门负责卢达马斯小组的工作。那个时候来参加者有格拉维萨的弟兄姐妹，有吉兰玛的弟兄姐妹。 在这两个地方来帮助我，使我在这个小组的侍奉上更能够力上加力，恩上加恩。感谢神的恩典，使我们这小组能够渐渐的增长，人数也加添。到人数加添的时候，我们就分为2组，住在吉兰玛的 称为兰巴小组，住在卢达马斯称为卢达马斯小组，我就专门负责这个卢达马斯的小组，也蒙神的恩典与看顾保守。那个时候蒙吴师母也来参与我们小组的侍奉，但是到后来吴师母被分配到别的小组侍奉，我就单独的来负责这个 卢达玛小组的侍奉，感谢神的恩典，也谢谢他们卢达玛弟兄姐妹从中的支持与合作，使我们小组能够渐渐的增长，一日复一日，一年复一年，
到如今已经有30多年的时间，感谢主。Motivasi saya mau melayani di live karena saya merasa terpanggil. Tentu saja di dalam live ini sejak saya dibaptis mengakui bahwa saya adalah umat Kristen, maka saya merasakan tanggung jawab saya untuk melayani di live. Demikian juga sejak itu tentu saja saya anggap bahwa semua anggota gereja itu merupakan keluarga besar di bawah satu atap Kristus. Jadi sejak itulah saya merasakan mempunyai beban. Nah, tentu dalam mendukung motivasi ini ada faktor-faktor tertentu. Yaitu faktor pertama, yaitu karena live ini memberi dan sebagai pembangkit semangat. Kedua, karena live ini juga pemberi perhatian yang nyata dan juga memberikan kasih sayang yang nyata. Yang penting lagi adalah karena ada memberikan itu tindakan lanjutan untuk yang nyata. Jadi bagaimana saya melakukannya ini? Karena saya mengingat sebelum itu kalau tanpa live mungkin saat ini saya sudah banyak menurun semangatnya. Karena saya mengetahui bahwa sejak adanya live saya merasakan sangat mendukung semangat saya. Karena saya mengetahui bahwa adanya live ini saya punya kesempatan untuk melayani dengan yang semangat. Kemudian saya juga mengetahui bahwa karena live ini dia mempunyai cara-cara tertentu dan sebagai continue ataupun konsisten melakukan segala sesuatu. Maka itulah saya sangat teringat sekali kepada live dan bahwa live inilah yang membangkitkan saya kembali. Kalau tanpa live saya tidak akan melakukan seperti sekarang ini. Untuk itu saya tidak lupa mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada live. Karena live inilah yang memegang peranan penting dalam hal ini dengan adanya pergaulan di dalam Zoom live, sehingga saya bertambah semangat juga bertambah lebih dekat antara satu sama lain, lebih mengerti antara satu sama lain. Untuk itu juga saya juga merasakan dalam kehidupan sehari-hari saya merasakan di otak saya, di isi hati nurani saya merasakan ada suatu slogan live, yaitu di mana saya teringat apabila kalau ingin membangkitkan semangat bahwa teringatlah bagi saya itulah lambang live atau live, itulah yang memberikan semangat pendukung motivasi saya untuk melayani di live. Mengapa? Karena kita ketahui juga di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dia mengatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya adalah kasih. Dan disinilah saya menganggap bahwa live ini identik dengan kasih. Mengapa saya mengatakan live itu identik dengan kasih? Karena kita ketahui bahwa live ini sedang mempraktikkan di dalam Zoom antara satu sama lain berkomunikasi, mencurhat, memberikan apa yang kita rasakan, baik duka suka kita berikan antara satu sama lain, sehingga makin lama makin mendekat, makin mengetahui. Demikian juga dalam pepatah bahasa Indonesia juga mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang, setelah kenal maka sudah sayang. Karena di dalam Zoom inilah kita dapat melatih lebih mengenal. Kalau sudah mengenal pasti bisa saling menyayangi, sehingga saya mengatakan live itulah penuh dengan kasih. Maka saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada bimbingan live ini, sehingga saya bisa membangkitkan semangat sekali lagi untuk lebih giat melayani di gereja kita ini. 有人会问，
你在这个小组的事工上服务这样久，你觉得累吗？尤其是现在，我住在那个深度，当要有小组的时候，我要自己驾车1个钟头的时间到野城来带领这个小组。你说我会觉得累吗？不，因为神在我的恩典是何等的大，有很高的这个爱在我的心中，所以为着我要报答神的恩典，我所做的一切都是值得的。正如保罗在罗马书12章1节所讲的：“你们如此侍奉，乃是理所当然的。”所以我在神的侍奉上，我要继续的坚持下去，这就是我侍奉的心态。如果你把侍奉当做一个工作来做，你就不会持久，因为你会计算工作的时间的长短，你要计算那个你所酬劳的高低。所以为做这个缘故，我们侍奉乃是神，不是乃是人。所以我要坚持的这种工作来报答神的恩典。Kalau mengenai suka duka, saya yakin dan percaya bahwa suka duka itu pasti ada. Tapi lebih banyak adalah sukanya. Di mana saya mengatakan sukanya lebih banyak? Karena kalau kita dalam sebuah life, tentu saja di dalam itu banyak kita berkomunikasi. Mana mereka mendapatkan misalnya ada berkat-berkat dari Tuhan, dia sharingkan kepada kita. Kita juga merasakan senang, dapat meningkatkan keimanan kita masing-masing. Sehingga kita di situ dapat merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita semuanya. Tentu ini bisa membangkitkan semangat kita. Kita merasa butuh sukacita. Demikian juga bisa curhat. Apa yang kita merasakan bisa berbagi sesamanya. Itulah dapat kita merasakan sukanya. Sedangkan duka tentu saja juga kita merasakannya karena ini sebagian kecil. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kita mengetahui bahwa duka itu umumnya paling datangnya dari misalnya ada keluarga kemalangan, itu biasa. Ya kan? Kemudian misalnya ada halangan penderitaan, bisa dicurhatkan kepada kita sesama, kita bisa juga turut membantunya. Sehingga antara kita satu sama lain bisa berbagi, bisa bantu, kita bantukan. Karena suka maupun duka, kita bisa sama-sama menanggung, memberi sesamanya, sehingga sama-sama merasakan. Walaupun kita merasakan sukacita, kita membagikan kepada teman-teman, teman-teman juga merasa butuh senang. Itulah efektifnya, itulah kelebihannya. Sedangkan duka juga, kalau dia ceritakan di mana penderitaan kepada sesama, kita juga turut memikul, merasakan, turut menderita. Mengapa saya mengatakan bisa turut menderita? Karena kita sudah sering bergaul, bercerita situ. Boleh katakan hampir setiap hari, setiap minggu ada. Bayangkan, kita merupakan satu keluarga besar di bawah satu atap. Tentu kita juga menyalaminya. Misalnya, kalau seseorang terjadi kecelakaan, kalau kita tidak kenal bagaimana? Kita tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau kita kenal, kita mendengar teman kita yang baik itu, yang sudah kita kenal, terjadi apapun, kita turut merasakan. Di sinilah kita merasakan duka sukanya. Apalagi sebagai ketuanya, demikian anggota juga demikian merasakannya. 如果我们侍奉的心态正确，我们就不会觉得很累，因为一切的辛苦，一切的这个埋怨都会这样过去的。所以我带领这个卢达玛斯这个小组，就越带领越侍奉越甘甜。当我们有机会的时候，我就把有一个时间怎样的来
预备，从油豆里面找材料，从圣经里面找材料来分享给我的组员，使每位组员都能够明白圣经怎样的来读经，怎样的来祷告，带领他们，使他们不至于离开主，使他们更热心的来侍奉敬拜主。因为我所带领的都是一些上了年纪的老人家，他们的背景都不是基督化的背景，所以他们很容易受了世俗的影响。我就是一直带领他们，使他们到老不偏离正道，使他们能够更亲近主，学耶稣的样式来侍奉，使他们能够到老不离开主，这是我侍奉的目的。Karena life ini merupakan satu keluarga besar, tidak boleh satu pun tidak masuk di dalam life. Ini mutlak, merupakan hal yang mutlak. Mengapa saya mengatakan hal mutlak? Kalau misalnya di antara keluarga kita, keluarga besar ini, salah satunya tidak masuk di dalam life, mungkin bisa tidak terkoordinir, bisa tersesat, bisa tidak mengetahui di mana dia pergi, sehingga bisa kita tidak terpantau lah di mana berada, sehingga apakah kabarnya baik atau tidak baik kita sama sekali tidak tahu. Saya berikan contoh, misalnya ada teman kita ingin sesuatu, ya kan? Dia langsung bisa telepon per kita karena setiap hari sudah ada hubungan. Bahkan melalui telepon inilah dia bisa kirim, bertanya segala sesuatu, dan kita juga bisa langsung menjawab. Dia juga tidak sungkan-sungkan bertanya. Karena mengapa? Karena sudah anggap saudara kandungnya sendiri. Karena sudah biasa terlaksana di dalam life. Maka inilah kelebihan dari life. Kita jangan remehkan life. Tanpa life kita memang agak sulit memperhatikan antara satu sama lain. Maka itulah, janganlah kita tidak masuk di dalam life. Ingat, ya, siapapun juga belum masuk dalam life, catatlah, daftarkanlah namanya kepada saudara kita yang ada di gereja kita, di tempat yang paling dekat. Sehingga nama kita tercatat, apabila ada apa-apa bisa kita hubungin kepada teman kita, sehingga dia bisa langsung menjawab, langsung membantu. Inilah kelebihannya, inilah pentingnya mengapa kita harus terdaftar di dalam life. 现在我邀请组内弟兄姐妹们，如果你们还没有参加小组，请你们来参加小组。在小组里面，我们能够得到主里面的平安喜乐。Saya juga menganjurkan, memberikan motivasi. Mengapa saya mengatakan generasi muda itu harus lebih aktif? Mengapa? Karena kita mengetahui, kita ini seperti tadi saya mengatakan bahwa kita ini sudah di dalam satu keluarga besar di bawah satu atap. Nah, tentu kita pikirkan adalah masa depan, harapan gereja kita. Tapi kalau harapan gereja itu bukan kita serahkan kepada yang lebih muda, kepada siapa lagi? Karena kita mengetahui bahwa kalau ingin gereja maju, tentu punya persiapan-persiapan. Persiapan apa? Persiapan dibina. Siapa membina? Mulai sekarang saat inilah. Generasi-generasi muda itu harus turut di dalamnya. Karena kita ketahui, kalau turut di dalam sekarang ini, tentu belum semaju apa kita harapkan. Tapi minimal bisa menerima pelajaran yang lebih senior. Karena kita ketahui bahwa generasi senior ini merupakan aset, merupakan SDM gereja. Dan pada akhirnya bagaimana? Pada akhirnya dia bisa menjadi tulang punggung, tonggak, dan juga pilar-pilar dari gereja. Sehingga gereja kita pada masa yang akan datang itu penuh dengan harapan. Maka inilah paling penting, generasi-generasi muda ini harus ikut di dalamnya. Untuk itu juga saya menghimbau kepada
saudara-saudara kita yang lebih muda, berperanlah lebih aktif. Karena mereka lah harapan daripada gereja kita. Nah, untuk itu juga saya di sini mengajak marilah kita bergandengan tangan bersama-sama generasi muda supaya kita bisa bersatu padu, bersatu hati memajukan gereja. Karena kita mengetahui bahwa generasi muda inilah tenaganya butuh energi. Nah, begitu giat. Jadi tanpa generasi berikutnya, tanpa generasi muda, gereja kita masa akan datang memang begitu suram. Kita juga mengetahui dalam keluarga kecil pun, kalau orang tuanya tentu sangat mengharapkan anak mudanya, generasi mudanya untuk memikul tanggung jawab yang masa yang akan datang. Tapi bagaimana caranya? Tentu mereka harus turut. Makanya di sini saya mengajak sekali lagi kepada generasi muda, jadi harus berperan aktif. Jadi jangan pasif, karena pasif tidak bisa membangkitkan semangat. Untuk itu saya sekali menghimbau, marilah kita sama-sama rajin datang ke gereja untuk aktif berperan di dalam segala pelayanan. Karena kita mengetahui melalui live ini juga, dari segala aspek pelayanan itu kita harus berpegang teguh kepada apa yang kita harapkan. Jadi harapan gereja kita tentu sepenuhnya kepada generasi muda pada masa akan datang. Karena kita mengetahui bahwa generasi muda inilah merupakan masa depan yang penuh harapan untuk gereja kita, nusa, bangsa, dan negara. Mari kita bergandengan tangan sekali lagi untuk maju terus tanpa pantang tunduk kepada penderita ataupun tantangan-tantangan selanjutnya. Marilah kita maju terus. Amin. 我也呼吁挑战这个年轻的弟兄姐妹们，你们出来奉献你们年轻的力量，做领导的工作，积极主里面的弟兄姐妹，在主里面互相的带导，互相的勉励，互相的帮助，互相的关怀，使主里面的弟兄姐妹更爱主，为神呢做美好的见证，把一切荣耀都归给我们在天上的阿爸父上帝，我们的主耶稣基督。感谢上帝，求神赐福大家，谢谢。